sekolah minggu. Ingat ya, adik-adik sekolah minggu, batas waktu pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2026. Jangan lupa ya, daftarkan dirimu segera. Ayo, 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 ayo. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ketiga Dung Trinitatis 21 Juni 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Pemeliharaan Allah yang Universal. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, hukum yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki dan atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Apabila
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Kita baca berganti-gantian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandai rumput di ladang, yang hari ini adalah besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
kesusahan senang cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita. Warta minggu ketiga setelah Trinitatis 21 Juni 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali datang di gereja KKP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Pertama, warta umum. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Budiman Sitorus, putra dari Bapak Luhut Sitorus, Ibu Jojor Boru Napitipul almarhumah, atau Muhida Boru Silaban. Alamat Dusun 4, Desa Damai, Kelurahan Dolok Masihol, Jemaat HKP Dolok Masihol, Resort Dolok Masihol, dengan Cahaya Boru Panjaitan, putri dari Bapak Jemintan Panjaitan almarhum, Ibu Desmina Boru Situmorang almarhum. Alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 7, nomor 2, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah dilaksanakan Sabtu 27 Juni 2026 di HKP Dolok Masihol, Resort Dolok Masihol. Warta pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Adam Purwa Siregar, putra dari Bapak Parningotan Siregar, Ibu Padmawati Boru Sianturi. Alamat Jalan Dr. Sutomo, Asrama Manipol, Blok F nomor 10, Sektor Pintuangin Sukaterus, Jemaat HKP Resort Pekanbaru, dengan Magdalena Lapau, putri dari Bapak Banjaro Lapau almarhum, dan Ibu Intan Boru Simanung Kalit. Alamat Ternauli Jemaat HKI Sipoholon. Pemberkatan nikah dilaksanakan Sabtu 27 Juni 2006 di HKI Pahai Resort Sarula. Suara Koinonia. Pertama, pengkhotbah minggu hari ini 21 Juni 2026. Pendeta Donda Simanjuntak, MPH Pendeta Resort, berkhotbah di KBR Kulim pukul 10 WIB. Dan yang berkhotbah pada hari ini pukul 9 di gereja kita, Pendeta Dr. Pison Sinambela atau dosen SPHG Seminarium Sipoholon Tarutung. Yang kedua, berita sekolah minggu. Sekolah minggu ceria sesuai dengan program seksi sekolah minggu dalam rangka mengisi liburan sekolah minggu, mengadakan sekolah minggu ceria dengan kelas keterampilan sebagai berikut. 1. Totebak Sibori kelas. Hari tanggal Selasa 23 Juni 2006 pukul 9, pengajar Desi Kristine Purba. Yang kedua, cooking class membuat pao pansi. Hari tanggal Rabu 24 Juni 2006 pukul 9.30 WIB. Pengajar Sip Lili LKPD Dara. Kegiatan terbuka bagi anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai SMP. Kontribusi peserta 50.000 per kegiatan, termasuk bahan alat dan makan siang. Bagi anak yang ingin mendaftar dapat menghubungi Ibu Nina dan Natania Huta Barat. Pendaftaran ditutup tanggal 21 Juni 2006. Guru sekolah minggu. Mulai hari ini tanggal 21 Juni 2006, Nepita Boru Silingging, guru sekolah minggu Padang Bulan, tidak lagi melayani sekolah minggu karena pekerjaan. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Calon Sintua. Mulai hari Minggu ini, 21 Juni 2006, sudah terpilih menjadi calon Sintua Ibu Perawati Hutagalung, keluarga Bapak Romson Purba. Alamat Jalan Tegal Sari, Gang Mekarsari nomor 4, Rumbai, Sektor Besi Rumbai. Yang keempat, PHD Gabungan Seksi Perempuan Uria atau SPH. Pada hari Senin 22 Juni 2006 pukul 15 WIB diadakan PHD Gabungan SPH yang menjadi tuan rumah Sektor Padang Bulan 2 yang mengumandangkan lagu pujian Sektor Padang Bulan 2 Inalau Baru, Padus SPH serta Komplek Gubernur Sektor Pengayuman Timur. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan dari setiap sektor mengikuti PHD tersebut dan setelah selesai ibadah dilanjutkan senam. Yang kelima, seksi lansia. Pada hari Selasa 23 Juni 2006 kegiatan lansia senam otoprasis mulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna oranye. Kegiatan dilanjutkan dengan latihan core. Yang keenam, pertengahan keluarga. Pertengahan keluarga diadakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis 23, 24, 25 Juni 2006. Kiranya seluruh keluarga dan sukacita melaksanakan ibadah keluarga tersebut. Tata ibadah disediakan dalam bentuk fotokopi yang dibagikan pada pertanyaan sektor maupun soft copy file yang di-share di website.
Yang ketujuh, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 5 Juli 2006, gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga ini kita menyerahkan persembahan bulanan serta persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang disediakan oleh Perhado Sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop tersebut, dipersilakan mengambilnya dari kotak yang disediakan di setiap pintu masuk gereja. Amplop persembahan bulanan, amplop persembahan ibadah keluarga kita antar ke depan bersama dengan persembahan yang kedua. Yang relawan PHD Seksi AMA. Pada hari Senin 29 Juni 2006 diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja yang mengumandangkan pujian Kor AMA Tiberias, AMA Bambu Kuning Tenayan, Gabungan Pandau Permai, Gabungan Lawu Baru Barat, AMA Pesisir Rumbai, AMA Komplek Gubernur dan AMA Lawu Baru Timur. Diharapkan kehadiran semua kaum bapak gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya yang bertugas penerima tamu sektor pengaiman timur, persembahan sektor pengaiman tengah dan konsumsi sektor pengaiman barat. PHD Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 29 Juni 2006 diadakan PHD Perempuan Seresot Pekanbaru HKBP Pekanbaru bertempat di HKBP Jalan Segar dimulai pukul 15 WIB. Selesai ibadah dilanjutkan dengan pembinaan oleh psikologi Ibu Teranda R. Romandang JKMSI. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Yang ke-10, rapat evaluasi program semester pertama tahun 2006. Pada hari Senin 13 Juli 2006 mulai pukul 17 WIB bertempat di konsistori dilaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester pertama tahun 2006 yang dihadiri oleh seluruh Perlado, ketua dan anggota Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Perhado Partahun dan seluruh ketua seksi dan dewan-dewan. Untuk itu agar seluruh ketua seksi dan ketua dewan mempersiapkan materi bahan evaluasi sebagaimana format yang disediakan. Ke-11, pendaftaran belajar CD reguler tahun ajaran 26-27. Telah dibuka pendaftaran CD reguler atau pelajar tahun 2006-2007 dengan persyaratan surat pengantar dari Sintua Sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran. Bagi yang mendaftar berkas persyaratan tersebut diserahkan ke sekretariat atau kantor gereja HKBP Pekanbaru. Pencarian dana dan pendukung keberangkatan kontingen Pesparawai sehubungan dengan keikutan kesertaan tim paduan suara wanita PSB kontingen LPPD Provinsi Riau dalam Pesparawai Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat akan mengadakan pencarian dana lewat Bajar Kur pada hari Minggu hari ini 21 Juni 2026 ibadah pukul 9 WIB. Yang ke-12, pembangunan. Pada hari Selasa 16 Juni 2006 telah diadakan ibadah dan peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Pendeta Donda Simbanyunta MTH, Pendeta Resort. Menandai telah dimulainya pembangunan drop-off kanopi dan gudang. Marilah kita semua mendukung dengan doa, semangat dan dana. Kiranya pembangunan tersebut berjalan lancar. Yang berikutnya, kartu partisipasi pembangunan tahun 2026. Sehubungan dengan realisasi program pembangunan drop-off kanopi dan gudang, maka sangat dibutuhkan dukungan partisipasi seluruh jemaat dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Dukungan jemaat dapat diberikan melalui kartu partisipasi jemaat, kartu partisipasi pembangunan yang dibagikan oleh Sintua Sektor. Bagi jemaat yang tidak memperolehnya dapat menerima dari admin kantor gereja. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni 2006. Bacaan renungan firman Tuhan Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website HKBP Pekanbaru. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, konteks khotbah kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Dengan tema besar pemeliharaan Allah yang universal. Dalam pergumulan saya memberikan subtema kita adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi permasalahan. Kita akan belajar dari Abraham, dari Hagar, dari Sarah dan Ismail, dan juga para murid dalam konteks dua bacaan kita. Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Saya mau stop dulu di sini. Kata main dalam bahasa Ibrani bukan hanya sekedar seperti anak-anak bermain, tetapi ada, kalau saya pakai istilah pelecehan atau merendahkan atau menghina lah, kira-kira seperti itu. Saya mau terangkan ini supaya kita paham mengapa akhirnya Sarah mengusir Hagar. Jadi bukan sekedar main Ismail dengan Ishak pada saat itu. Dia sangat merendahkan Ishak ketika saat bersama. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saya mau berhenti dulu juga di sini. Kata sekribat air itu di zaman dulu orang menaruh air, kantongnya itu dibuat dari bagian perut domba. Kemudian kulitnya dibelah. Kemudian jadi kantong untuk air. Itulah yang dimaksud dengan sekirbat air. Jadi seperti kantong yang dibuat dari kulit domba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepamanah jauhnya. Sebab katanya,
tidak tahan aku melihat anak itu mati, sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ikuti dengan seksama dua konteks bacaan kita hari ini, epistel Matius 6 dan juga Kejadian 21, kita akan lihat di situ ada satu hal atau satu sumber yang menyebabkan munculnya masalah. Baik masalah di kehidupan para murid dalam epistel, dan juga dalam kehidupan Abraham, Hagar, Sarah, dan Ismail. Apakah sumber itu? Tidak lain dan tidak bukan apa yang disebut dengan kebutuhan. Karena kebutuhan pakaian, makanan, dan minuman, muncullah masalah di tengah-tengah kehidupan para murid. Karena kebutuhan ketentraman nyamannya hidup, kedamaian hidup, muncullah masalah bagi Hagar. Ia merasakan, maksud saya kehidupan Sarah, ia merasakan kehadiran Hagar dan Ismail mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan kehidupan rumah tangganya. Dari kebutuhan itulah muncul masalah. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan yang perlu kita pelajari dari konteks ini. Apakah ada ekses lain setelah muncul masalah? Atau dampak lain setelah ada masalah? Kemudian bagaimana mereka menyikapi masalah itu? Lalu yang ketiga, adakah bahaya dari masalah itu? Ini 3 pertanyaan yang menjadi kunci perenungan saya dalam membahas khotbah kita. Yang pertama, adakah ekses atau dampak lain dari masalah? Ada. Setelah munculnya masalah, lahirlah 2 hal, yaitu ketakutan seperti yang dirasakan Sarah dan Hagar, dan juga kekhawatiran yang lahir pada diri para murid. Ketakutan dan kekhawatiran, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, 2 hal yang berbeda itu, Amang Inang. Ketakutan dalam bahasa Ibrani yare, Yunani phobia, phobos, adalah energi yang keluar dari dalam tubuh kita dalam rangka mengantisipasi ancaman yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan jiwa kita ini bergetar. Itulah ketakutan.
energi yang keluar dari tubuh kita dalam rangka mengantisipasi ancaman yang datang dari luar, sehingga memunculkan kegentaran dalam hidup kita. Sedangkan kekhawatiran dalam bahasa Yunani merimnos berasal dari dua kata merim and nous. Nous artinya pikiran, merim artinya terbagi. Jadi kekhawatiran adalah pikiran yang terbagi. Seperti Inang mau datang kemari, pikirannya ke gereja, satu lagi pikirannya ke rumah. Tadi kompor sudah dimatikan belum ya? Itulah kekhawatiran. Jadi takut dan khawatir dua hal yang berbeda, Mang Inang. Lalu mari kita lihat bagaimana akibat semua itu berdampak pada bagaimana mereka menyikapi persoalan itu. Akibat ketakutannya, akibat ketakutan Sarah bahwa kehadiran Hagar dan Ismail akan mengganggu kenyamanan dan ketentraman kehidupan mereka, ia meminta suaminya untuk mengusir Hagar dan Sarah. Karena takutnya Sarah membuat ia memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, anaknya itu. Betul, secara legal standing Sarah sebagai tuan berhak mengusir Hagar yang merupakan budaknya. Maaf kalau saya bikin metafora, seperti Amang dan Inang punya pembantu di rumah, Amang Inang berhak mengusir mereka. Tetapi secara etika, moral dan spiritual, apa yang dilakukan Sarah adalah sebuah kejahatan. Apalagi dia tahu Ismail itu adalah anak Abraham. Dan apalagi Sarah pula yang mengizinkan Abraham untuk quote in quote berhubungan dengan Hagar. Akibat ketakutan ini perlu sekali. Yang kedua, akibat ketakutannya bahwa Hagar dan Ismail tidak memiliki masa depan yang pasti karena mereka sadar mereka butuh tuan. Hagar tega membuang anak kandungnya, Ismail. Ayat 15 dikatakan, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Akibat ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, Hagar tega membuang anaknya Ismail. Akibat kekhawatiran para murid tentang makanan, pakaian, dan kehidupan, membuat para murid hilang fokus panggilan. Mereka tidak lagi fokus untuk menjadi para murid. Dan yang lebih mengerikan, akibat kekhawatirannya, mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di epistel tadi dikatakan Yesus, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Lalu apa bahayanya, Amang Inang, dari semua itu? Akibat ketakutan dan kekhawatiran, bahaya yang muncul adalah melahirkan dosa dalam hidup Hagar, Sarah dan Ismail. Dosa pada para murid. Berikut juga
Akibat ketakutan dan kekhawatiran membuat kita menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Itu bahayanya. Dan yang terakhir, bahayanya akibat kekhawatiran kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya di dalam ayat 27 Matius tadi, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya. Sehasta itu kira-kira 45 senti saja menginap. 45 senti saja. Yesus katakan, siapa yang karena kekhawatirannya dapat melangkah satu hasta saja. Dan memang benar, secara psikologi, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran membuat dia lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bahayanya. Orang yang selalu dikondisikan oleh kekhawatiran, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi contoh, Inang datang ke gereja, pikirannya ke sini satu, yang satu ke rumah. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Temannya nyanyi, dia tidak nyanyi. Temannya bersuka cita, dia tidak bisa bersuka cita karena pikirannya terbagi. Jemaat yang dikasih Kristus, kalau saya lihat ini wajah-wajah Amang Inang semua ini wajah-wajah yang penuh masalah juga ini semua ini saya lihat. Apalagi tim paduan Peswara ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran ini saya lihat ini. Berangkat enggak ya gitu ya Inang. Kita sudah belajar dari apa yang terjadi pada Ismail, Hagar, Ishak ketika mereka menghadapi masalah. Dan realita kehidupan hampir kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, yang gagal dalam menyikapi masalah. Bukan hanya jemaat biasa, banyak hamba Tuhan juga yang gagal ketika masalah datang dalam hidupnya. Bagaimana ia menyikapi masalah itu? Satu hari ada seperti gereja inilah, dalam sermon muncul satu ide bagaimana menambah sintua. Setelah diririt, ada satu keluarga yang sangat luar biasa, kata sintua ini kepada Amang Pendeta. Keluarga siapa? Si Anu. Mereka rajin sekali dalam kegiatan ibadah. Mereka rajin sekali dalam kegiatan kategorial. Dan mereka bukan hanya memberikan waktu dan tenaganya, tetapi juga mau memberikan harta bendanya. Bagaimana kalau ini kita ririt, Amang Pendeta? Wah, setuju. Singkat cerita Amang Pendeta, jemaat semuanya, jadilah mereka diririt. Dan singkat cerita, jadilah mereka sintua. Tidak lama jadi sintua, sakitlah Inang ini. Padahal Inang ini juga salah satu anggota pengumuman Ina yang luar biasa. Setelah seminggu, datanglah sintua ini ke Amang Pendeta. Amang, ada waktu Amang? Adalah, kenapa Amang sintua? Bisa kita ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Istriku Amang. Kenapa baru dikasih tahu Amang? Ya tadi saya pikir hanya sakit-sakit biasalah. Akhirnya Amang Pendeta ditemani tim doa dan tim diakonia ke rumah sakit. Dengan harapan Amang sintua ini, kalau pendeta yang berdoa maka akan sembuh. Setelah 2 minggu berdoa Amang Inang ini bukannya sembuh, tapi meninggal dunia.
menangis sedih sang suami, menangis sedih sang anak-anak karena ditinggal oleh ibu yang baik hati. Setelah penguburan selesai, seminggu kemudian datanglah Sintua ini ke konsistori. Isei, ini apa? Dita, aude amang, bah, masuk amang Sintua nami. Salinai turut berduka cita. Ya amang, terima kasih. Apa yang bisa saya bantu amang? Kata amang pendeta ini. Begini amang, mulai sekarang tolonglah dihapus nama kami itu dari keanggotaan gereja ini, dan tolong juga dihapus daftar nama saya sebagai Sintua di gereja ini. Loh, ada apa amang? Tenang dulu. Mari kita selesaikan masalah ini. Ada apa amang? Ya saya pikir amang tahulah apa yang terjadi dengan keluarga kami. Amang tahu benar sebelum amang datang ke rumah saya, minta saya jadi Sintua, semua tenaga, waktu, pikiran dan materi saya berikan kepada gereja ini. Jadi apa yang terjadi amang? Amang tahu kan, saya hanya minta supaya Tuhan sembuhkan istri saya. Hanya itu saja saya minta. Lalu, tapi apa yang terjadi? Bukannya disembuhkan, tetapi justru istri saya meninggal dunia. Ya amang Sintua, mati hidup kita ini kan di tangan Tuhan. Benar amang, tapi cukuplah, saya nggak perlu khotbah amang. Saya perlu sekarang coret nama saya di situ. Loh kenapa amang? Katakanlah. Sudahlah amang, mulai detik ini saya tidak lagi percaya adanya Tuhan. Tenang dulu amang, sudahlah amang. Saya nggak perlu khotbah amang. Saya tidak perlu khotbah amang. Saya tidak perlu firman Tuhan. Yang pasti bagi saya tidak ada Tuhan dalam hidup ini. Keluar. Itu baru satu contoh amang inang dari sekian banyak contoh bagaimana orang percaya yang setiap hari Minggu mengatakan, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi ketika datang masalah, gagal menyikapi masalah itu. Yang kedua, dari pelajaran ini amang inang, perlu diketahui bahwa dari dulu kehidupan manusia itu sudah berdampingan dengan masalah amang inang. Dari dulu kehidupan manusia sudah berdampingan dengan masalah. Kalau orang Amerika bilang, we live side by side with the problem. Kita hidup berdampingan dengan masalah. Enggak sekarang ada masalah, nanti 2 jam lagi. Tidak 2 jam lagi, besok lihat ada masalah. Itu realita kehidupan. Yang artinya bahwa dalam hidup ini amang inang tidak ada seorang pun yang imun dengan masalah. Tidak ada. Jadi jangan ada di antara orang amang inang yang merasa, kok kayaknya cuma kami doang yang punya masalah ya. Lihat tetangga ketawa ketiwi kayaknya nggak ada masalah. Siapa bilang? Semua amang inang. Semua kita punya masalah. Jangan amang inang kami pendeta dari Senin sampai Minggu pakai jas, pakai dasi, kelihatan bonafit, nggak punya masalah. Yang nggak taunya amang inang kalau kami terhapit. Semua kita punya masalah. Jangan kita lihat enak teman, turun naik mobil mewah nggak punya masalah. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang imun dengan masalah. Artinya tidak memiliki masalah atau mampu bertahan tanpa masalah. Tidak. Semua kita punya masalah. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi masalah itu? Itu yang perlu kita pelajari. Supaya kita jangan gagal seperti Hagar, seperti Sarah, seperti Abraham, bapak orang percaya loh. Tapi dia gagal menyikapi itu.
Apalagi para murid yang sudah berdampingan dengan Yesus juga gagal menyikapi masalah. Ada dua hal dari konteks khotbah kita Amang Inang. Cara yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana menyikapi masalah. Yang pertama, yang sering kita dengar adalah kata, percayalah kepada Tuhan. Bosan namang dengarnya itu. Orang pun tahu, betul. Tetapi justru disinilah banyak orang Kristen yang gagal. Perintah untuk percaya saja sederhana, tapi banyak orang yang sulit melakukannya. Ketika kita berdoa, aku percaya Tuhan, Engkau akan mengabulkan. Amin. Keluar dari kamar, masuk mobil, benarnya Tuhan akan mengabulkan permohonan saya ini? Ya Inang ya. Kalau saya tanya Amang Inang percaya, pasti gampang mengatakan percaya. Tetapi pada prakteknya semua gagal. Banyak yang gagal untuk percaya. Apakah percaya Amang Inang? Percaya artinya mengetahui dan mengenal siapa Tuhan itu, lalu berharap dan menaruh seluruh pergumulan ke dalam tangannya. Itulah percaya. Kalau saya katakan Anda mengenal Tuhan, mungkin iya dari Alkitab. Tapi apakah Anda menaruh harapan penuh pada Tuhan? Belum tentu. Dan inilah yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Menyikapi persoalan yang kita hadapi saat ini Amang Inang, tidak lain dan tidak bukan percayalah kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa bukan kepada manusia? Karena manusia seperti Abraham, dia hanya mampu menolong kita sekedar saja. Apa yang dilakukan Abraham kepada Hagar dan Ismail anaknya? Di ayat 14 dikatakan Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Cuman itu yang bisa diberikan Abraham, menolong Hagar dan Ismail anaknya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan katakan percayalah kepadaku. Mengapa? Karena Tuhan mampu menyediakan apa yang perlu bagi hidup kita. Lihatlah burung-burung di udara. Sebenarnya kalau kita mau baca ini sarkasme ini Amang Inang. Sindiran keras bagi kita manusia. Didok kamu, porsea doamu, porsea. Ale jago pidongi. Ini sarkasme, sindiran keras kepada kita, orang-orang yang rajin datang ke gereja. Tapi ketika masalah datang, buyar imannya. Lihatlah burung-burung di udara itu. Sorry, bagi saya benar-benar kasar ini Tuhan Yesus. Masa kita ciptaan yang sempurna dibandingkan dengan burung? Betul enggak? Betul enggak? Aku tersinggung. Tetapi realitanya mau tidak mau kita harus akui jujur itu. Lihatlah burung itu. Enggak lebih pintar dari kita Mang Inang. Enggak lebih sempurna dari kita Mang Inang. Tapi lihatlah dia, dicukupkan Tuhan kok. Apalagi kita, the image of God yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Tidak akan mungkin kita dibiarkan Tuhan. Ada di sini orang tua yang anaknya membiarkan anaknya menderita kelaparan? Enggak yakin saya. Ada di sini orang tua yang membiarkan anaknya putus sekolah? Enggak yakin saya. Saya tahu benar orang Batak. Maradu marutangi petaho asal masih kolaho. Imalak Batak. Maradu marutangi petaho sikolaho. Lama de Batak. Bagaimana Tuhan kita menginang? Jadi mengapa kita harus percaya
mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, karena Tuhan mampu menyediakan apa yang perlu dalam hidup kita. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, Amang Inang. Kalau Amang Inang selalu konseling dengan saya, naso di boto Amang do persoalanku. Betul, saya tidak tahu persoalan Amang Inang. Yang saya tahu bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Persoalan kita sekarang bukan Tuhan. Persoalan kita adalah imanmu. Percaya enggak bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang perlu buat hidup kita? Yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kalau tadi Abraham hanya mampu memberikan sekedar saja, tapi Tuhan lebih daripada sekedar yang kita butuhkan. Waktu saya menunggu basa-basa ni debata taringotu rumah tanggaku, 7 tahun saya harus berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa saya, memberikan kehadiran anak dalam rumah tangga saya. 7 tahun dengan doa yang sama, pagi, siang, dan malam. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Berikanlah anak dalam rumah tanggaku. Fakta, Tuhan mampu menyediakan itu. Bukan hanya 1 diberikan Tuhan kepada saya, tapi 3 diberikan Tuhan. 1 perempuan, 2 anak. Praise the Lord. Lengkap dalam rumah tangga saya. Tuhan mampu menyediakan apa yang perlu buat kita, Mang Inang. Yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah hidup kita. Saya selalu terngiang-ngiang dengan lagunya Don Moon. Kalau Amang Inang pernah dengar lagu Don Moon, satu syairnya mengatakan begini: when it seems to be no way, God make a way. Ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar buat semua persoalan kita, Tuhan membuat jalan bagi kita. Aku rasa Amang Inang yang sudah cukup umur bisa saksikan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana ketika kita sudah buntu, nggak ada jalan keluar, tiba-tiba Tuhan kasih jalan keluar untuk masalah kita. Sampai anak kita bisa selesai sekolah, sampai usaha kita bisa bangun kembali, sampai Amang Inang bergelar sarjana semua. Emang kita pikir itu kekuatan kita? Karena itu kepintaran kita? Tidak. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ketika segala sesuatu sudah nggak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. When it seems to be no way, God make a way. Lalu mengapa kita harus percaya, Mang Inang? Karena Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Apa yang terjadi dengan Abraham, apa yang terjadi dengan Sarah, apa yang terjadi dengan Hagar, apa yang terjadi dengan Ismail, apa yang terjadi dengan para murid, membuktikan semua ini. Bagaimana Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi mereka. Kita tahu bagaimana Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Apa yang disediakan Tuhan? Ada domba di situ. Ketika Hagar membutuhkan air, apa yang Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan sumur air buat Hagar dan Ismail. Apa yang disediakan Tuhan buat para murid? Tuhan cukupkan apa yang perlu sepanjang kehidupan mereka. Itulah sebabnya mengapa hari ini Tuhan katakan pada kita, percayalah. Sederhana, Mang Inang, tetapi ini
Banyak yang sulit, banyak yang gagal untuk percaya pada Tuhan. Tapi percayalah, bila Amang Inang mulai hari ini mempercayakan semua pergumulan hidupmu, percayalah, Tuhan akan menyediakan apa yang perlu bagimu. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi seluruh masalahmu. Dan Tuhan akan menyertai jalan kehidupanmu. Dan yang terakhir, bagaimana menyikapi kehidupan masalah dalam hidup kita? Seperti dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kata carilah artinya ini bicara fokus dan prioritas. Apapun yang terjadi pada masalah dalam hidup kita, tetaplah kita fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah fokus kepada Tuhan. Ketika saya disindir, dilecehkan karena pendeta tapi belum punya anak, saya tetap fokus kepada Tuhan. Satu hari saya diundang untuk memimpin satu pertangyangan, yang rupanya pertangyangan itu adalah untuk mendoakan parumain dari yang punya rumah ini. Setelah 3 tahun berumah tangga belum punya anak. Singkat cerita, pertangyangan selesai, saya dengarlah usip-usip keluarga. Buasa padi tahun di jauhamu nina eda naon. Buara eda imana sadiri dan adong do pegelengnya. Betul Inang, itu cerita lucu bagi Amang Inang. Bagi saya itu merendahkan martabat saya sebagai pendeta. Yang artinya doa saya pun gak bisa dikabulkan Tuhan. Bagaimana dia mau mendoakan parumainmu, sedangkan dia sendiri tidak bisa. Tapi apa yang terjadi Amang Inang? Saya tetap fokus kepada Tuhan. Pagi, siang, dan malam dengan doa yang sama. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah permohonan kami. Berikanlah anak-anak pada kami Tuhan. Pagi, siang, dan malam saya fokus kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan medis, bukan kepada kekuatan dukun, bukan kepada kekuatan informasi-informasi. Saya fokus kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan mampu menghadirkan putra-putri dalam rumah tangga saya. Bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang perlu dalam hidup saya. Bahwa Tuhan akan memberkati rumah tangga saya. Setahun sebelum saya selesai studi di Amerika, Tuhan kabulkanlah. Hadirlah putra-putri dalam rumah tangga saya. Mengapa kita perlu untuk mencari dahulu kerajaan Allah? Agar kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena banyak sekali masalah membuat kita menjadi tidak fokus. Akhirnya perbuatan-perbuatan kita pun tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Hagar, Sarah, dan Abraham, dan para murid. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Amang Inang, sekali lagi, kita hidup berdampingan dengan masalah. Puji Tuhan kalau hari ini Amang Inang hidup penuh sukacita, tidak ada masalah. Tapi tidak ada jaminan bahwa besok tidak punya masalah. Tidak ada satu jaminan apapun bahwa kita hidup tanpa masalah. Semua kita punya masalah. Mari kita sikapi semua itu dengan iman. Yang kedua, tetaplah fokus kepada Tuhan. Agar jangan sampai kita jatuh kepada kejahatan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak menghadapi masalah. Sekelas Abraham orang percaya, bapak orang percaya, Sarah dan Hagar dan Ismail, bahkan para murid sendiri pun mereka tidak lepas dari masalah. Dan terima kasih dari orang-orang yang luar biasa ini, Tuhan memperlihatkan kepada kami pembelajaran yang penting. Bagaimana mereka menyikapi masalah itu. Hanya karena ketakutan dan kekhawatiran yang muncul akibat masalah membuat mereka jatuh kepada kejahatan. Mereka jatuh menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, Kau tahu benar yang hadir pada saat ini. Ada yang datang dengan begitu banyak masalah rumah tangganya. Menghadapi suami yang sangat luar biasa. Ketidakpeduliannya terhadap keluarga. Menyikapi istri yang sangat luar biasa. Sulit untuk diatur. Menyikapi anak-anak yang saat ini membutuhkan banyak sekali biaya untuk pendidikannya. Membuat satu keluarga ini hampir jatuh tergeletak. Bahkan ada di antara kami yang datang juga masalah usahanya Tuhan. Sudah tidak maju usahanya, banyak pula tanggung jawab cicilan kepada bank yang harus kami tanggung jawab. Ada juga yang datang dengan membawa masalah setelah bertahun-tahun berumah tangga, belum ada tanda-tanda Tuhan memberikan kehadiran putra-putri dalam rumah tangga. Ada juga di antara kami yang datang gelisah Tuhan tentang masa depan pekerjaannya, masa depan calon pasangan hidupnya. Ada juga yang datang dengan sakit penyakit. Ada juga tim Pesparawi yang datang dengan masalah pendanaan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau ajarkan kepada kami semua. Apapun masalah kami, Tuhan katakan, percayalah kepadaku bahwa aku mampu menyediakan apa yang perlu bagi hidupmu. Percayalah kepadaku bahwa aku akan menyertai dan memberkatimu. Bahwa aku akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan hidupmu. Tuhan, mampukan kami untuk percaya kepadamu. Sekalipun percaya itu hanya sebesar biji sesawi saja dalam hidupku. Tapi Tuhan, mampukan kami untuk percaya kepadamu bahwa Engkau akan mampu menolong kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi mereka yang berulang tahun. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga anak-anak mereka. Berkati Tuhan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim Pesparawi. Biarlah Tuhan berkati rencana mereka. Tuhan luruskan jalan bagi rencana mereka. Dan biarlah melalui suara-suara mereka, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai, lindungi dan berkati kami. Dan biar Roh Tuhan yang mematrikan firman ini dalam hati setiap kami. Sehingga sepulang dari tempat ini, kami berani mengatakan, aku percaya Tuhan akan menolongku. Aku percaya Tuhan akan menyediakan apa yang perlu. Aku percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi masalahku. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Buku Nyanyian 730. Sambil kita berikan yang terbaik kepada Tuhan.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sesamaku oleh Roh Kudus-Mu, dari hatiku terpancar kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Horas Marita Salutna. Shalom Amang Inang, sejenak kita dengarkan kor dari rombongan Pasparawi perwakilan Provinsi Riau. Amang Inang, kami berharap kor ini kita dukung. Demikian kira-kira Amang Inang, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.